Ada berita yang mengguncang jagat maya, teman-teman. Berita apa tersebut? Berita ini sangat ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Pada saat sidang kabinet, Bapak Wapres duduk di antara para menteri. Ada apa? Banyak yang mempertanyakan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah berjumpa kembali bersama Puspita Nagari tentunya. Dan semoga panjenengan dalam keadaan sehat, selalu diberkati oleh alam semesta, dan selalu berbahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, kali ini Puspita Nagari akan mengajak Anda, ya, alasan Prabowo dan Gibran tak duduk berdampingan saat sidang kabinet. Nanti ada videonya, teman-teman. Nah, di sini sangat ramai sekali diperbincangkan dalam kolom-kolom komentar di sebuah media sosial, di berbagai media sosial. Ada yang bilang, kacang lupa kulitnya. Ada yang bilang, saya dulu pilih Presiden Prabowo itu gara-gara ada Gibran di sampingnya. Kalau tidak ada Gibran, saya tidak pilih. Ada yang bilang seperti itu, teman-teman. Tapi memang benar juga, teman-teman, ya. Karena saya berpikir juga bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang memilih Bapak Prabowo itu adalah karena ada Bapak Gibran di sana. Ya, rasanya itu melihat video dari Bapak Gibran yang duduk di antara para menteri, itu rasanya itu gimana ya, teman-teman, ya? Rasanya sedih atau kayak dongkol kayak gitu, teman-teman. Ya, jujur saya sendiri sebagai orang yang tinggal di kampung dan juga wong desa elo-elo, ya, wong desa elo-elo, pemilihan presiden itu jujur bahwa memilih Presiden Prabowo itu karena ada Bapak Gibran di sampingnya. Nah, nanti kita akan lihat videonya, teman-teman. Dan teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Ya, ada apa ini? Apakah ada hal-hal lain atau apakah ada apa gitu, ya? Kenapa sih? Padahal presiden-presiden sebelumnya, wakil presiden dan presiden sebelumnya itu selalu berdampingan saat duduk, ya. Karena memang itu mungkin juga diatur di undang-undang protokoler, ya. Karena saya juga tidak mengerti undang-undang. Tapi kemungkinan besar itu diatur dalam undang-undang protokoler pemimpin negara, ya. Kayak gitu. Jadi bagaimana menurut panjenengan semua? Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Kalau begitu, jangan berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Dan untuk kita selesaikan. Posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan klarifikasinya, teknis teman-teman, semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Hanya kebutuhan teknis semata, kata Bapak ini, ya. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Pilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Tuh kan, kita paham bersama para Menko, pilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpang. Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri apa ini? Tidak terlalu menyadari berapa banyak. Tolonglah Pak Prabowo, ya. Bersama saudara cukup banyak sekali ini saja. Saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar
Karena itu, Ini pada waktu Pak Prabowo pidato ya. saya ingatkan 80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi terjadi Nih teman-teman, klarifikasinya menjawab teman-teman. pertanyaan yang Dari Mensesnek secara layout, kalau Prasetyo saudara-saudara Hadi. kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada teman-teman. hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita di sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut. Oke, jadi itulah tadi teman-teman video klarifikasi ya dari Mensesnek. Tapi apa pendapat teman-teman? Pendapat saudara-saudara semua? Banyak loh teman-teman yang kecewa atau yang merasa sedih atau merasa janggal ya. Karena tidak ada di presiden-presiden sebelumnya kayak gitu, terus duduk sejajar dengan para menteri. Karena wakil presiden itu dipilih oleh rakyat, teman-teman. Dipilih oleh rakyat dan mendapatkan pelayanan VVIP kedua ya setelah presiden. Kalau para menteri itu dipilih oleh presiden. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi cukup membuat saya pribadi agak gimana ya teman-teman? Sedih teman-teman ya. Tolonglah ya Pak Prabowo untuk mungkin hanya sekali ini saja. Jangan ulangi lagi seperti itu, karena walaupun bagaimana adalah Pak Gibran itu wakil Anda yang sangat luar biasa. Pemuda yang sangat luar biasa, kerjanya luar biasa. Tapi banyak orang yang kalau kerja terus dikira mendahului presiden. Kalau tidak bekerja, tidak aktif, dikira hanya jadi pajangan. Memang susah teman-teman. Ya, memang susah. Tapi bagaimanapun kita harus tetap berpikir positif. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tetap cintai seni budaya serta alam, karena seni budaya adalah satu diri kita dan alam adalah rumah kita. Tanpa seni budaya kita bukan siapa-siapa, dan tanpa alam kita tidak punya apa-apa. Lestari budayaku, lestari negariku. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam Puspita Nagari.